Ada yang berpendapat asal mula dari bubur Asyura itu dari sejarah Nabi Muhammad SAW saat perang Badar. Nah, ada juga yang berpendapat dari rasa bersyukurnya Nabi Nuh alaihissalam setelah selamat. Nah, dan ada juga yang berpendapat artinya atas selamatnya Nabi Ibrahim dari api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu walaupun melalui video singkat ini. Kita masih diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan kita ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidaklah lupa semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita hari ini banyak melihat orang yang memasak bubur Asyura. Bubur Asyura biasanya hanya hadir di sekitar tanggal 9 atau 10 Muharram saja. Jadi bulan-bulan lain itu tidak ada. Kemudian bubur ini biasanya dibuat dalam jumlah yang banyak dan menggunakan bahan makanan yang banyak juga. Nah, di sini kita akan mengenal apa sejarahnya sih bubur Asyura itu. Jadi ada berbagai macam sejarah dan mudah-mudahan kita bisa nantinya mengambil hikmah di situ. Yang pertama berasal dari sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di saat perang Badar. Nah, menurut sejarah, asal muasal bubur Asyura ini berawal dari kisah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada prajuritnya untuk menambah porsi bubur. Ini dikarenakan banyak prajuritnya yang tidak seimbang dan jumlah bubur yang sudah dibuat. Begini, artinya antara makanan dan jumlah prajurit itu tidak seimbang, maka ditambahlah porsi-porsi tertentu agar bisa menyeimbangkan, agar bisa dimakan oleh orang banyak. Nah, maka di sini beliau pun minta prajurit yang memasak untuk menambahkan bahan makanan apa saja agar cukup untuk semua pasukan. Nah, menurut sejarah, maka dimasukkanlah berbagai macam makanan sehingga tercukupilah prajurit-prajurit tadi. Menurut masyarakat Kalimantan ini artinya dibuatnya bubur Asyura juga bertepatan dengan peristiwa penting dalam sejarah Islam pada tanggal 10 Muharram, bertepatan dengan terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Husain di medan perang Karbala. Nah, ada lagi, ini bagi warga Kudus, tradisi ini berasal dari kejadian Nuh alaihissalam. Tradisi membuat bubur Asyura dilakukan di banyak tempat di Indonesia, salah satunya biasanya di Kudus, Banjarmasin, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, warga Muslim dan sekitarnya. Mereka melakukan tradisi pembuatan dan pembagian bubur Asyura yang berasal dari sejarah kisah Nabi Nuh. Nah, jadi selain Nabi Muhammad, mereka ada juga yang percaya sejarahnya dari Nabi Nuh.
Menurut sejarah, setelah kapal Nabi Nuh alaihissalam bisa berlabuh di daratan, ia meminta umatnya mengumpulkan makanan yang ada, kemudian makanan tersebut dibagikan rata sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, Nabi Nuh ini bersyukur karena sudah selamat dan lain sebagainya, maka dikumpulkanlah beberapa makanan, dan makanan itu dimasak bersama-sama. Setelah dimasak lalu dibagikan. Nah, maka sebagian orang berpendapat itulah asal muasalnya. Setelah dibagikan, maka istilah orang sekarang ini dibacakan doa selamat dan lain sebagainya sebagai bentuk rasa syukur. Selain itu, tanggal 10 Muharram juga menjadi sejarah di mana Nabi Yunus dikeluarkan dari perut paus dan Nabi Ibrahim diselamatkan dari api. Jadi latar belakang sejarahnya memang cukup beragam. Artinya ada yang bersyukur karena tanggal 10 itu Nabi Ibrahim itu dilempar ke api, akan tetapi bukan panas yang dirasakan, malah sebaliknya, rasa dingin yang dirasakan. Maka dari itu, sebagai bentuk rasa syukur, mereka artinya membuat bubur tadi. Dan juga ada yang mengatakan dari sejarahnya, karena di zaman Nabi Yunus dulu dikeluarkan dari dalam perut ikan. Adapun bubur ini sering disebut orang bubur Asyura ini dibuat menggunakan bahan makanan yang banyak. Artinya tidak seperti bubur ayam dan lain sebagainya, cuma makanan-makanan tertentu. Nah, kita tengok di Kudus, banyak warga Kudus. Bagi warga Kudus ada 9 bahan wajib untuk membuat bubur Asyura. Nah, jadi ke-9 bahannya adalah beras. Kita hitung ya, ada beras, jagung, kacang hijau, kacang kedelai, kacang tolo, ketela pohon, kacang tanah, pisang, dan ubi jalar. Nah, tapi di Kalimantan mungkin agak beda, di lain tempat agak beda. Yang penting di sini mengumpulkan beberapa bahan makanan. Seperti itulah. Kemudian bahan makanan itu akan diberi bumbu dan daun pandan, serai, dan bumbu pelengkap lainnya. Nah, setelah dikumpulkan itu biasanya ibu-ibu tahu itu bumbunya. Nah, sedangkan orang di Banjar, Kalimantan Selatan menggunakan bahan yang lebih banyak, yaitu mencapai 41 jenis. Beberapa di antaranya adalah sayuran, kacang-kacangan, daging, semua harus dicakupi karena sudah tradisi. Jadi kalau di Kalimantan Selatan biasanya luar biasa sampai 41. Nah, jadi ini sayur-sayuran ini dikumpulkan segala macam. Ada lagi yang uniknya di Banjar itu, bubur Asyura itu menggunakan cakar ayam. Selain itu, bubur Asyura di sana wajib menggunakan kangkung, jagung manis, wortel, kentang, dan daun pucuk waluh. Nah, biasanya
Jadi waktu saya di Kalimantan Selatan, Pucuk Waluh itu ya enak lah seperti itu. Selain itu bubur Asyura ini jarang dibuat sendiri, biasanya dibuat beramai-ramai. Jadi yang bikin enak itu sebenarnya kebersamaannya itu, ramai orangnya. Nah, jadi apa ada istilah itu hati senang maka makan pun jadi enak. Kalau hati sedih ya tidak lah. Nah, jadi dari beberapa sejarah tadi dapat kita simpulkan ada yang berpendapat asal mula dari bubur Asyura itu dari sejarah Nabi Muhammad SAW saat perang Badar. Nah, ada juga yang berpendapat dari rasa bersyukurnya Nabi Nuh alaihissalam setelah selamat. Nah, dan ada juga yang berpendapat artinya atas selamatnya Nabi Ibrahim dari api dan lain sebagainya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Akhirnya saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.